Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ira Karina Novianti, NPM D121100004 dari kelas Manajemen F, kelompok 3, Universitas 11 April Sudan. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu International Financial Market dari mata kuliah Manajemen Keuangan Internasional. International Financial Market terdapat poin-poin penting. Yang pertama, ada pengertian pasar keuangan internasional. Yang kedua, motif menggunakan pasar keuangan internasional. Yang ketiga, jenis-jenis pasar keuangan internasional. Yang keempat, perbandingan pasar keuangan internasional dan bagaimana pasar keuangan mempengaruhi nilai MNC. Yang kelima, studi kasus ketidakpastian pasar keuangan global belum sepenuhnya reda. Pertama-tama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian pasar keuangan internasional. Pasar keuangan internasional merupakan pertemuan antara pembeli dan penjual yang subjeknya adalah antar negara yang bersangkutan untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara, termasuk menggunakan bursa efek secara langsung antara penjual dan pembeli atau over the counter. Dalam pasar keuangan internasional, pertemuan antar pembeli dan penjual memiliki negara sebagai subjek untuk mengadakan perdagangan produk keuangan dalam berbagai cara, termasuk menggunakan bursa efek. Berikutnya ada motif menggunakan pasar keuangan internasional. Adanya batasan-batasan membuat pasar aset real atau aset keuangan tidak dapat terintegrasi secara sempurna. Batasan tersebut berupa perbedaan pajak, biaya masuk, kuota, sulit berpindahnya tenaga kerja, perbedaan budaya, perbedaan pelaporan keuangan, dan biaya komunikasi informasi yang cukup tinggi antar negara. Namun, adanya batasan ini juga memberikan peluang yang dapat menarik kreditor dan investor asing. Adanya batasan-batasan seperti di atas membuat kondisi perekonomian suatu negara berbeda dengan negara lainnya. Keunikan perekonomian dari suatu negara yang memberikan keuntungan akan menarik kreditor dan investor asing untuk berusaha di negara tersebut. Hal ini menciptakan internasionalisasi pasar keuangan. Terdapat beberapa motif terjadinya pasar keuangan internasional yang menjadi alasan terjadinya transaksi keuangan antar negara, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Motif untuk memberikan kredit dalam pasar asing. Terdapat tingginya tingkat suku bunga asing. Beberapa negara mengalami kekurangan dana pinjaman sehingga menyebabkan tingkat bunga di negara tersebut menjadi tinggi. Kedua, taksiran kurs mata uang. Kreditor akan memperoleh manfaat saat mata uang hutang menguat terdapat mata uang kreditor. Selanjutnya, diversifikasi internasional dapat mengurangi kemungkinan kebangkrutan para peminjam secara bersamaan. Kedua, motif untuk meminjam dari pasar asing. Ada tingkat suku bunga yang rendah. Beberapa negara memiliki pasokan dana yang cukup besar, sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang relatif rendah. Peminjam akan berusaha untuk meminjamkan dana dari kreditor pada negara tersebut, karena suku bunga yang lebih rendah. Berikutnya ada taksiran kurs mata uang asing. Apabila mata uang lokal akan terdepresiasi terhadap mata uang asing, maka MNC akan melakukan pinjaman dalam mata uang lokal. Demikian pula sebaliknya. Selanjutnya, ada jenis-jenis pasar keuangan internasional. Transaksi internasional semakin diperlancar dengan tumbuhnya berbagai pasar keuangan internasional. Masing-masing pasar ini mempunyai spesialisasi yang berbeda dalam fungsinya sebagai perantara unit ekonomi yang memiliki kelebihan dana dan unit ekonomi kekurangan dana. Jenis-jenis pasar yang dikenal dalam pasar keuangan internasional adalah sebagai berikut. Di sini ada 5. Yang pertama ada pasar valuta asing, yang kedua pasar euro currency, 3. Pasar euro kredit, yang keempat pasar eurobond, dan terakhir pasar modal internasional. Pasar valuta asing, pasar yang menyediakan sarana fisik dan institusi untuk melakukan perdagangan valuta asing, menentukan nilai tukar dan menerapkan manajemen valuta asing. Pasar ini berfungsi untuk memastikan bahwa dana akan ditransfer secara efisien dari pihak yang memiliki kelebihan dana atau penabung pada pihak yang membutuhkan atau peminjam. Perbedaan pasar uang internasional dengan pasar uang domestik adalah, dalam hal ini, transaksi yang terjadi antara institusi keuangan dengan MNC. Transaksi keuangan dilakukan dalam berbagai jenis mata uang dan dalam jumlah besar. Selanjutnya ada pasar euro currency. Pasar euro currency memudahkan transfer dana internasional, khususnya yang berjangka waktu pendek. Dalam pasar ini, bank-bank komersial memakai perantara, menerima deposito berjangka pendek dalam berbagai mata uang, kemudian memanfaatkan dana ini untuk disalurkan dalam kredit yang berjangka pendek juga. Biasanya, transaksi dilakukan dalam kategori perdagangan besar dengan nilai transaksi yang besar. Dan ada pasar euro kredit.
Pasar euro kredit melayani unit ekonomi yang kekurangan dana, terutama dalam kredit jangka menengah. Syarat peminjam jangka menengah biasanya lebih dari 1 tahun, dan masa jatuh tempo umumnya 5 tahun. Perbedaan utama antara kredit di pasar euro kredit dan euro currency adalah pada jangka waktu kreditnya. Pasar Eurobond. Pasar Eurobond memudahkan transfer dana jangka panjang dari pihak yang kelebihan dana kepada yang kekurangan dana. Dengan kata lain, pasar Eurobond mengisi kekosongan penyediaan dana jangka panjang yang tidak dapat diberikan oleh pasar euro currency dan euro kredit. Beberapa bank komersial berpartisipasi dalam pasar ini dengan membeli Eurobond atau obligasi sebagai investasi. Tugas utama bank ini adalah melayani perusahaan besar dan pemerintah dalam memasarkan obligasi. Dan selanjutnya yang terakhir ada pasar modal internasional. Selain dari pasar obligasi internasional, MNC juga dapat memperoleh dana jangka panjang dengan menjual saham di pasar internasional. Saham yang ditawarkan akan lebih mudah terjual jika ditawarkan di beberapa pasar. Selain itu, pengeluaran saham di negara asing dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan pengakuan nama perusahaan di negara tersebut. Selanjutnya ada perbandingan pasar keuangan internasional dan bagaimana pasar keuangan mempengaruhi nilai MNC. Pergerakan arus kas asing dari suatu MNC dapat dikelompokkan menjadi 4 fungsi yang seluruhnya membutuhkan pasar nilai tukar asing. Keempat fungsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang ke-1, perdagangan asing dengan klien bisnis atau ekspor dan impor. Ekspor akan menghasilkan arus masuk kas asing, sementara impor membutuhkan arus kas keluar asing. Yang kedua, investasi asing langsung atau akuisisi real asset. Fungsi ini membutuhkan arus kas keluar namun menghasilkan arus masuk kas di masa yang akan datang, berupa dividen untuk induk perusahaan MNC atau penjualan aset asing tersebut. Yang ketiga, investasi jangka pendek atau pendanaan dalam bentuk sekuritas asing. 4. Pendanaan jangka panjang dalam bentuk obligasi internasional atau bursa saham asing. Induk perusahaan MNC dapat menggunakan pasar uang atau obligasi internasional untuk memperoleh dana dengan biaya yang lebih murah dibandingkan dengan dana domestik karena adanya perbedaan suku bunga di tiap negara. Dengan melakukan hal tersebut, MNC dapat mengurangi biaya hutang dan karena mengurangi rata-rata tertimbang biaya modal sehingga menghasilkan penilaian yang lebih tinggi. MNC juga dapat menjual ekuitas di beberapa bursa saham asing dibandingkan dengan menjual ekuitas di bursa negara asalnya. Jika MNC memperoleh biaya modal yang lebih rendah, maka MNC dapat mencapai penilaian yang lebih tinggi. Di sini ada studi kasus, yaitu ketidakpastian pasar keuangan global belum sepenuhnya reda. Bank Indonesia kembali menyampaikan penjelasan terkait kondisi pasar keuangan global yang masih diwarnai ketidakpastian. Direktur Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter BI IGP Wirakusuma menyebut, ketidakpastian pasar keuangan global belum sepenuhnya mereda. Hal ini menurutnya didorong kekhawatiran pengetatan kebijakan moneter global yang lebih cepat sejalan kenaikan inflasi yang terus berlangsung. Ada semacam perbedaan pendapat dari ekonomi maupun inflasi, terutama di Amerika Serikat, tentang inflasi ini apa bersifat permanen atau temporer. Ini menyebabkan ketidakpastian terjadi di pasar keuangan global, ujarnya dalam pelatihan wartawan BI di Hotel JW Marriott Surabaya pada hari Sabtu, 20 November 2021. Tidak hanya itu, IGP Wirakusuma lebih menjelaskan terkait dampak ketidakpastian pasar keuangan global yang belum sepenuhnya mereda terhadap Indonesia. Perkembangan tersebut mengakibatkan terbatasnya aliran modal dan tekanan nilai tukar negara berkembang, termasuk di Indonesia. BI mencatat nilai tukar rupiah pada 17 November 2021 melemah sebesar 0,53% secara point to point dan sebesar 0,56% secara rata-rata dibandingkan dengan level pada bulan Oktober 2021. Pelemahan nilai tukar rupiah disebabkan oleh aliran masuk modal asing yang terbatasnya di tengah persepsi positif terhadap prospek perekonomian domestik dan terjaganya pasokan falas domestik. Dengan dibandingkan dengan level akhir tahun 2020, angka tersebut lebih rendah dibandingkan depresiasi mata uang sejumlah negara berkembang lainnya, seperti di India, Malaysia, dan Filipina. Kendati demikian, Bank Indonesia terus memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamentalnya dan bekerja mekanisme pasar melalui efektivitas operasi moneter dan ketersediaan likuiditas di pasar. Proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia sejalan. Dengan itu, IGP Wirakusuma menjelaskan bahwa pada triwulan 3 tahun 2021, pertumbuhan ekonomi di berbagai negara seperti Amerika Serikat, China, dan Jepang melambat.
Ini terjadi akibat dari kenaikan kasus varian Delta COVID-19, serta gangguan rantai pasok dan energi. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi di Eropa tetap tinggi, didorong oleh pembukaan ekonomi yang semakin luas. Meski begitu, memasuki triwulan 4 tahun 2021, pemulihan ekonomi global diperkirakan akan terus berlangsung. BI memproyeksikan secara tahun pertumbuhan ekonomi dunia pada 2021 mencapai 5,7%. Sementara itu, ekonomi Amerika Serikat diperkirakan tumbuh sebesar 5,9%, sedangkan Cina mencapai 8%. Berlanjutnya pemulihan ekonomi global dikonfirmasi oleh berbagai indikator pada Oktober 2021, seperti Purchasing Manager Index atau PMI, keyakinan konsumen dan penjualan retail termasuk mulai berkurangnya keterbatasan energi di Cina. Berlanjutnya, kenaikan volume perdagangan dan harga komoditas tersebut menurutnya akan menopang prospek ekspor negara berkembang. Terkait hal ini, Wira mengemukakan Bank Indonesia bersama otoritas terkait akan terus mengantisipasi berbagai tantangan global dengan menyiapkan sejumlah skenario untuk memitigasi dampaknya. Segala skenario diantisipasi dengan baik oleh BI maupun otoritas lain. Jadi, kita lebih baik tahu apa yang akan terjadi ke depan dan antisipasi dengan kebijakan. Misalnya skenario A, kebijakannya seperti apa. Sekian penjelasan dari saya tentang International Financial Market. Sekiranya dapat dipahami dan dimengerti. Mohon maaf bila ada salah kata atau penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.